Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Tidak usah beli produk pabrikan untuk penyubur dan pelebat buah. Bahan inilah solusi penggantinya. Bikin saja sendiri di rumah, sangat mudah, sangat gampang memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Ini adalah 3 bahan yang saya akan gunakan, lalu saya akan kombinasikan lagi menggunakan bahan yang lainnya. Ada buah pace, lalu daun kelor, dan daun lantoro ya teman-teman. Ketiga bahan ini selain bagus untuk menyuburkan tanaman, juga sangat bagus mengandung kadar NPK yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Selain bahan-bahan organik alami yang digunakan, ramah lingkungan, tanah gembur, tanaman subur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Untuk tahap pertama seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya mempersiapkan terlebih dahulu alas untuk cara memprosesnya, dan banyaknya yang digunakan dari kedua tumbuhan ini yaitu daun lantoro berserta daun kelor. Ini banyaknya segenggam ya teman-teman, segenggam daun kelor berserta segenggam daun lantoro. Jadi kedua bahan ini banyaknya sekitar setengah kiloan ya teman-teman jika digabungkan seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini saya akan memproses terlebih dahulu kedua bahan ini dengan cara diiris kecil-kecil atau disayat-sayat kecil ya teman-teman. Seperti ini dengan cara dicincang menggunakan golok. Cara manual yang saya gunakan ya teman-teman, diiris kecil seperti ini agar mempermudah waktu memproses lanjut dengan bahan-bahan yang lain yang saya akan campurkan ya. Tidak perlu beli pupuk pabrikan seperti pupuk NPK 1616 atau pupuk penyubur yang lainnya. Manfaatkan bahan-bahan yang ada, tumbuhan yang ada di sekeliling kita yaitu daun lantoro berserta daun kelor ya teman-teman, lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain. Jadi mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakannya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing membuat pupuk, meracik pupuk sekitar alam dan manfaatnya ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Dan nantinya kalau sudah jadi pupuk ya teman-teman, bisa diterapkan, diaplikasikan untuk semua jenis tanaman seperti tanaman cabai, sayur-sayuran, dan tanaman yang lain-lainnya ya teman-teman. Bisa menggunakan pupuk ini untuk dikocorkan ya teman-teman. Cara penyampaian dari video ini untuk pemakaian dikocorkan ke bagian akar tanaman. Nah, lalu setelah ini kalau sudah selesai melakukan penyincangan ya teman-teman, lalu untuk langkah selanjutnya persiapkan alat penghalus. Di sini saya menggunakan jublag ya teman-teman, lompang batu. Cara manual yang saya akan sampaikan atau yang saya akan gunakan ya teman-teman, lagi-lagi cara manual dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender. Alangkah baiknya jika teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender, lebih baik menggunakan alat seperti itu agar mempercepat waktu mengolahnya atau memprosesnya ya teman-teman. Sebenarnya tidak perlu halus-halus banget ya teman-teman, dikarenakan untuk pupuk nantinya akan busuk dengan sendirinya, jadi cukup seperti ini ya. Lalu dengan bertahap hasil dari cincangan kedua bahan tersebut yaitu daun lantoro dan daun kelornya ditambahkan dengan cara ditumbuk secara berlahan atau bertahap seperti ini. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap penumbukan, untuk melarutkan dari hasil tumbukan ini, persiapkan air hujan ya teman-teman berukuran 10 liter ke dalam wadah seperti ini. Bisa menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air hujan berukuran 10 liter. Lalu hasil dari tumbukan kedua bahan tersebut dilarutkan menjadi satu dengan cara berlahan seperti ini sambil diremas-remas ya teman-teman. Dan kelihatan hasil dari larutan kedua bahan tersebut menimbulkan
berbuih ya teman-teman, berbusa seperti ini menunjukkan pupuk yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman, mengandung NPK yang sangat tinggi sehingga tanaman itu tumbuh subur, tanah juga gembur, cepat berbunga dan berbuah lebat. Jika tidak percaya, buktikan langsung bikin di rumah ya teman-teman sendiri, sangat mudah, sangat gampang, yaitu bahan-bahannya seperti ini: daun lantoro, lalu daun kelor, berserta nanti buah pace ya teman-teman yang saya akan gunakan, atau yang sering disebut buah mengkudu. Yang digunakan cukup satu buah mengkudu yang sudah matang ya teman-teman, seperti ini, tinggal diremas saja, gampang cara menyatukannya. Buah pace ini selain bagus untuk pupuk, untuk manusia dijadikan obat, menyembuhkan segala penyakit ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali dari buah pace ini, dan bijinya juga bisa dijadikan insek ya teman-teman, pengusir hama atau pemusnah hama jika diaplikasikan atau dicampurkan menggunakan beberapa bahan yang lainnya selain bisa dijadikan pupuk. Dan bahan yang terakhir yang saya akan gunakan untuk menyempurnakan ketiga bahan yang sudah dipadukan ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan M4 pertanian yang botolnya berwarna kuning seperti ini ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari M4 ini tidak banyak ya teman-teman, cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini, lalu dijadikan satu, dituangkan, dan kalau sudah selesai seperti biasa diaduk terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalau sudah semua bahan dijadikan satu, langkah demi langkah sudah dilakukan. Jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum digunakan, sekitar 10 hari cara memfermentasikannya. Dan harus menggunakan wadah yang tertutup seperti ember yang ada tutupnya atau botol air mineral bekas yang ada tutupnya untuk cara memfermentasikannya selama 10 hari. Nah, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, sudah jadi pupuk. Dari 10 liter ini bisa disandingkan dengan air bersih, air biasa sekitar 20 liter ya teman-teman. Dari racikan 10 liter ini bisa dicampur air 20 liter air bersih. Lalu untuk cara pemakaiannya harus dengan rutin, seminggu sekali pengocoran ke tanaman yang mau dipupuk ya teman-teman. Dan cara pemupukannya itu disesuaikan saja secukupnya, dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan, jadi disesuaikan saja secukupnya. Lebih banyak lebih bagus ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahan organik, tidak perlu takut, aman, ramah lingkungan, tidak seperti pupuk kimia. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.